Perkenalkan, nama saya Putra Priyasyotang. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait analisis persamaan dan perbedaan yang saya dapat dengan materi yang ada di kelas dan materi yang saya dapat dari luar terhadap mata kuliah kewirausahaan hijau. Baik, tanpa berlama-lama kita masuk ke presentasinya. Yang pertama itu adalah analisis video, Introduction to Green Entrepreneurship. Ini adalah materi yang saya dapat dari luar. Video ini menyajikan modul edukasi mengenai fundamental kewirausahaan hijau dengan poin-poin yang saya bagi menjadi beberapa poin. Definisi yang pertama adalah kewirausahaan hijau dijelaskan sebagai pergeseran dan model tradisional yang hanya mengejar profit ke pendekatan yang menempatkan lingkungan sebagai inti bisnis. Dan dari video itu saya juga mendapatkan teori yang pertama, triple bottom line. Materi menekankan integrasi tiga dampak, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Teori yang kedua yang saya dapat adalah prinsip ekonomi sirkular, di mana fokusnya tidak hanya terhadap penciptaan, penggunaan, dan dibuang, melainkan dimanfaatkan untuk diproduksi kembali. Di next slide ada persamaan dan perbedaan dengan sumber lain. Persamaannya itu ada sama-sama menekankan konsep triple bottom line, yaitu profit, people, planet, dan pentingnya inovasi dalam ekonomi sirkular. Itu adalah persamaan yang saya dapat dari dua materi, antara materi yang saya dapat dari luar dan materi yang saya dapat dari kelas. Perbedaannya, video ini jauh lebih detail dalam mengklasifikasikan sektor industri hijau seperti energi terbarukan dan transportasi listrik dibandingkan kedua sumber lainnya yang bersifat umum. Next slide, di sini ada analisis video konsep dasar kewirausahaan hijau. Video ini memberikan pengenalan dasar yang lebih praktis tentang bagaimana memulai bisnis hijau. Itu saya pecah menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah keseimbangan tiga pilar. Kewirausahaan hijau itu diartikan sebagai bisnis yang memperhatikan lingkungan, sosial, dan ekonomis secara seimbang. Prinsip operasionalnya itu menggunakan bahan terbarukan, teknologi hemat energi, menciptakan produk yang tahan lama, serta dapat diperbaiki. Yang ketiga itu ada identifikasi peluang. Materi itu berfokus pada cara memulai, yaitu dengan mengidentifikasi masalah lingkungan di sekitar. Persamaan dan perbedaan dengan sumber lain. Persamaan yang pertama itu adalah memiliki kesamaan dengan video 1 dalam hal pemberian contoh unit bisnis seperti pertanian organik dan daur ulang, serta kesamaan dengan PDF atau file materi yang saya dapat dari LMS dalam hal tujuan menjaga keseimbangan lingkungan. Perbedaannya, sumber ini secara spesifik menyebutkan karakteristik produk hijau harus tahan lama dan dapat diperbaiki. Poin ini tidak ditekankan secara eksplisit di video 1 maupun PDF. Ini adalah materi yang ketiga. Ini materi dari sumber yang saya dapat, itu hijau adalah masa depan. Dokumen ini merupakan artikel ilmiah yang menganalisis literatur kewirausahaan hijau melalui pendekatan bibliometrik. Itu saya pecah menjadi beberapa poin. Yang pertama itu, ini berkaitan dengan SDGs 2030. Materi utama dokumen ini adalah memposisikan kewirausahaan hijau sebagai instrumen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama pada pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lingkungan. Yang kedua itu adalah penciptaan lapangan kerja. Jadi di sini kewirausahaan hijau berkontribusi pada penyediaan lapangan kerja yang layak. Serta yang ketiga itu adalah inovasi dan efisiensi. Di sini menyoroti kewirausahaan hijau itu adalah inovasi hijau yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Poin yang terakhir adalah tren pertumbuhan, menjelaskan bahwa minat terhadap kewirausahaan hijau meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir sebagai solusi atas kegagalan model bisnis tradisional. Persamaan dan perbedaan dengan sumber lain. Ini adalah persamaan yang pertama. Sepakat dengan kedua video bahwa kewirausahaan hijau adalah jawaban atas kegagalan model ekonomi tradisional dan sangat bergantung pada inovasi berkelanjutan. Yang kedua adalah perbedaannya. Fokus PDF ini lebih kuat pada aspek teoritis
dan kaitannya itu dengan SDGs. Sementara kedua video itu lebih kepada implementasi atau praktiknya. Kesimpulan dari ketiga materi yang saya analisis, ada itu 2 video dan 1 jurnal. Yang terakhir barusan saya katakan tadi. Itu adalah kesimpulannya. Persamaan utama itu dari ketiga sumber menyatakan bahwa kewirausahaan hijau adalah model yang bisnis yang wajib mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara setara. Ketiganya juga menekankan bahwa inovasi dan ekonomi sirkular itu adalah instrumen utama dalam menjalankan bisnis. Baik, di sini ada saya buat menjadi 2 poin. Yang pertama, ketiga sumber secara konsisten menyatakan bahwa bisnis yang wajib mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara setara. Yang kedua itu adalah perbedaan utama. Video 1 bertindak sebagai peta industri atau secara teknis itu mengenai sektor-sektor energi dan infrastruktur. Video 2 itu bertindak sebagai panduan pemula, memperkenalkan secara fundamental atau dasar kepada orang yang ingin belajar tentang kewirausahaan hijau. Itu fokus pada karakteristik produk dan step identifikasi masalah. Untuk dokumen atau jurnal yang saya lampirkan itu saya dapatkan dan saya analisis, itu menjelaskan tentang landasan strategisnya atau menghubungkan kewirausahaan hijau dengan agenda global SDGs. Baik, mungkin sekian presentasi saya. Ini adalah referensi yang saya kutip. Apabila ada salah kata, saya Putra Brett Siotang izin pamit undur diri. Terima kasih.